Insan Edukasi, selamat sore. Dan senang sekali rasanya hari ini Rahma bisa kembali hadir di ruang dengar kalian. Dan masih kita bertemu dalam acara Bimbel, Bimbingan Belajar untuk siswa-siswi kelas 11. Sekarang kelas 11 ya. Dan hari ini kita akan membahas materi biosfer. Saat ini di studio telah hadir Bapak Rion Frianda SPD, dan beliau nanti akan menjelaskan tentang biosfer. Baik, kita sapa ya. Selamat sore Pak Rion. Selamat sore. Kayaknya ceria dan sehat nih ya Pak ya. Siap, laksanakan. Oke, kita akan membahas masalah biosfer nanti setelah yang satu ini. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Radio Gema Edukasi, berbagi ilmu untuk semua. Masih dari Jalan Dr. Andes Warsito nomor 72 Teluk Betung, Bandar Lampung, Radio Gema Edukasi, berbagi ilmu untuk semua. Kita langsung akan membahas tentang biosfer. Dan kepada Pak Rion, kita langsung saja ya Pak ya, karena materinya kayaknya semakin menarik dan asik ya untuk kita pelajari. Pastinya. Silakan. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, Insan Edukasi, dimanapun Anda berada, saya Rion Frianda akan menjelaskan terkait dengan materi geografi. Yang kali ini kita akan membahas terkait dengan biosfer. Oke, mungkin sudah ada yang pernah mendengar atau bisa jadi sudah ada yang membahas ini di sekolah. Tapi insya Allah ilmu akan terus mengalir dan hari ini kita akan mencoba mengulasnya kembali. Baik. Biosfer, secara istilah biosfer
sama dengan materi geografi yang lainnya, itu berasal dari bahasa Yunani yang berasal dari kata bios dan sphere. Bios yang berarti hidup dan sphere yang berarti lapisan. Jadi secara harfiah biosfer adalah lapisan hidup atau lapisan kehidupan yang ada di muka bumi. Ya, biosfer meliputi lapisan udara, atmosfer sampai ketinggian 8 sampai dengan 10 meter dari permukaan laut, ya. Kemudian lapisan air hidrosfer sampai kedalaman sekitar 200 meter dan litosfer itu sendiri. Biosfer terdiri dari 3 lingkungan utama atau biocycle, yaitu biocycle darat, biocycle air, ya, kemudian biocycle air asin seperti itu. Nah, biosiklus daratan terdiri atas bioma, ya, yaitu bentang lahan atau landscape yang memiliki karakteristik khas yang berdasarkan keadaan iklimnya didominasi oleh flora dan fauna tertentu. Iya. Menurut Charles Kendrick, istilah bioma dapat diartikan sebagai unit-unit geografis besar yang perbedaannya didasarkan atas tipe-tipe klimaks atau vegetasi dominan ataupun tumbuhan atau bentuk kehidupan binatang yang disebut dengan biota. Oke, itu masih pengantarnya ya. Kita mulai dari yang pertama, tingkatan-tingkatan organisasi yang semakin kompleks pada lapisan biosfer. Ya, jadi kalau dalam biosfer itu tingkatan pertama kita akan memulai dari individu. Individu ini adalah merupakan organisme tunggal yang termasuk dalam spesies tertentu. Ya, misalnya 1 ekor katak, 1 ekor orang hutan, kemudian ada 1 tumbuhan mawar, itu individu, ya. Satu jenis ya. Iya. Kemudian yang tingkatan yang kedua yang lebih kompleksnya adalah populasi, merupakan kumpulan individu sejenis yang berkumpul dan hidup pada satu daerah. Jadi misalnya kita lihat ada daerah penangkaran buaya, ya itu kan ada buaya banyak berarti tidak satu buaya ya, seperti itu. Tingkatan yang ketiga yaitu komunitas, adalah suatu kumpulan dari berbagai populasi pada satu kawasan tertentu yang saling berinteraksi dan mempengaruhi satu dengan lainnya. Jadi sudah ada hubungan antara satu populasi dengan populasi yang lainnya. Ya, artinya ada misalnya beberapa. Iya, benar sekali. Misalnya ada populasi buaya dengan populasi ikan. Otomatis ikan di sana ternyata juga menjadi rantai makanan bagi buaya itu sendiri. Nah, berikutnya tingkatan yang lebih tinggi di atasnya adalah tingkatan komunitas, ya, dan lebih tinggi lagi adalah ekosistem. Nah, ekosistem adalah suatu sistem yang terbentuk dan adanya hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Jadi kalau udah ekosistem ini dia sudah ada hubungan timbal balik loh, ya, sudah ada hubungan timbal balik antara makhluk hidup ataupun tumbuhan dengan lingkungannya. Itu kalau ekosistem. Nah, kalau di tingkatan yang di atasnya lagi itu adalah biom ataupun bioma. Ya, itu cakupannya yang itu sudah daerahnya belum. Belum. Paling luasnya nanti ada biosfernya. Ya, jadi keseluruhan makhluk hidup dan lingkungan itu biosfer. Sedangkan kalau biom itu hanya beberapa makhluk hidup dengan beberapa kondisi lingkungannya. Gitu. Tapi kalau biosfer itu keseluruhan yang ada di muka bumi. Ya, itu tingkatan-tingkatannya. Nah, berikutnya kita akan membahas terkait dengan ekosistem dapat dibedakan menjadi 2 komponen utama. Apa saja itu, Pak? Ya, ekosistem itu terbagi menjadi 2 komponen utama. Yang pertama adalah komponen abiotik. Abiotik. Iya. Komponen abiotik yaitu komponen yang terdiri atas bahan-bahan tidak hidup atau non-hayati. Yang meliputi komponen fisik dan kimia seperti air, tanah, udara, energi, dan matahari. Ya, itu abiotik. Abiotik. Iya, benar sekali. Yang kedua adalah komponen biotik. Nah, komponen biotik adalah komponen yang terdiri atas bahan-bahan yang bersifat hidup yang meliputi organisme. Ya, dan organisme ini juga terbagi menjadi 2. Ada yang disebut dengan autotrof dan heterotrof. Ya. Untuk autotrof adalah organisme yang mampu membuat dan mensintesis makanannya sendiri. Siapa lagi kalau bukan tumbuhan? Iya, betul. Iya, tumbuhan kalaupun tidak ada manusia, tumbuhan kalaupun tidak ada hewan, dia bisa membuat makanannya sendiri. Selama dia ada klorofil yang bisa melakukan proses fotosintesis. Sedangkan organisme
komponen biotik organisme yang heterotrof adalah semua organisme yang tidak dapat membuat makanannya sendiri. Organisme heterotrof terdiri dari 3 bagian, baik itu konsumen, pengurai ataupun detritivor. Seperti itu. Jadi kalau yang kita bisa ambil contoh heterotrof ini adalah hewan. Ya, karena kajian dari biosfer ini fokusnya adalah hewan dan tumbuhan, tidak ke manusia. Bukan manusia. Manusia nanti ada bahasannya lain. Jadi ya. objeknya hanya Objeknya fokusnya adalah tumbuhan dan hewan. Ya. Okay. Jadi untuk heterotrof ini adalah hewan. Hewan itu ada yang pemakan sesama hewan, ya. Ada yang hewannya juga memakan tumbuhan. Iya. Otomatis dia tidak bisa menyediakan makanannya sendiri. Iya. Tapi kalau tumbuhan tadi bisa menyediakan makanannya sendiri. Iya. Itu komponen dari ekosistem, komponen abiotik dan komponen biotik. Iya. Berikutnya kita akan membahas terkait dengan faktor yang mempengaruhi persebaran flora dan fauna. Jadi ternyata kenapa kita di daerah tropis kita akan menemukan banyak sekali hutan yang begitu lebat, yang banyak sekali tumbuhan kanopinya. Kenapa? Kenapa kemudian kita di daerah kutub kita hanya akan melihat kiri kanan itu pohon pinus atau cemara bahasanya ya. Nah, ini ternyata ada yang mempengaruhi. Apa itu Pak? Nah, yang mempengaruhi pertama, faktor yang mempengaruhi persebaran flora dan fauna yang pertama adalah perbedaan iklim. Iklim ini sangat berpengaruh. Ya, perbedaan iklim atau ini dikenal juga dengan klimatik. Ya, adalah melihat bagaimana suhu, curah hujan, angin, dan kelembapan, yaitu banyak uap air yang terkandung dalam massa udara itu sangat mempengaruhi persebarannya. Ya, hewan, tumbuhan, ya di iklim tropis itu semua bisa dikatakan semua jenis hewan dan tumbuhan itu kita temukan di iklim tropis. Itu tidak bisa dipungkiri. Dan Indonesia ya menempati posisi hampir 30% flora dan fauna dunia itu ada di Indonesia. 30%-nya. 30%, artinya sungguh kaya negeri ini. Betul. Ya, sungguh kaya Indonesia. Nah, faktor iklim ya itu sangat mempengaruhi persebaran flora dan fauna. Maksudnya apa? Bisa jadi beruang kutub memang bukan tempat tinggalnya untuk daerah tropis. Memang bukan tempat tinggalnya untuk di daerah yang panas. Tapi memang dia kuatnya di daerah kutub. Seperti itu ya. Itu yang menyebabkan. Jadi iklim itu sangat mempengaruhi suatu organisme ataupun flora dan fauna yang bisa jadi tempat tinggalnya akan dipengaruhi oleh iklim. Yang kedua, keadaan tanah atau ini dikenal juga dengan edafik. Keadaan tanah. Humus tanah, ukuran butir tanah atau tekstur, tingkat kegemburan, mineral hara, mineral organik, air tanah dan kandungan udara itu sangat mempengaruhi persebaran flora dan fauna di dunia. Ya, itu sangat mempengaruhi. Ya, tanah yang tidak subur nggak mungkin kita akan melihat tanaman subur akan ada tumbuh di sana. Ya, begitupun dengan kondisi tanah yang lainnya juga. Ya, seperti itu. Kita tidak akan pernah melihat tumbuhan kaktus ada di daerah tanah lumpur ya. Betul. Pasti kita akan menemukannya itu di daerah yang tandus kering, padang pasir. Ya, seperti itu. Nah, itu keadaan tanah. Yang ketiga, tinggi rendahnya permukaan bumi atau relief. Ya. Nah, mempengaruhi pola penyinaran matahari, ada gejala yang disebut dengan gradien termometrik, di mana suhu udara akan mengalami penurunan sekitar 0,5 derajat Celcius setiap wilayah naik 100 meter dari permukaan laut. Nah, maksudnya apa? Kalau kita ke puncak gunung, ya kita pergi ke suatu gunung, awal di bawah gunung, ya di daerah dataran rendah, di kaki gunung, kita akan menemukan banyak sekali flora dan fauna jenisnya. Bermacam-macam. Setiap kita naik 100 meter sudah mulai berkurang. Benar? Ya, 100 meter lagi sudah mulai berkurang spesiesnya dan lebih homogen. Awalnya kalau di bawah tadi heterogen. Semakin tinggi kita ke puncak gunung, semakin homogen lagi baik hewan dan faunanya. Makanya kalau lagu dulu naik-naik ke puncak gunung, tinggi sekali. Kiri kanan kulihat saja banyak pohon. Iya, dia nggak menyebutkan pohon lain karena memang benar. Semakin ke puncak gunung kita akan melihat tumbuhan itu
homogen, tidak heterogen. Hanya beberapa jenis Hanya ya. beberapa jenis. Jadi memang sangat mempengaruhi sekali yang namanya tinggi rendahnya permukaan bumi atau disebut juga dengan relief. Yang keempat, tindakan manusia atau faktor biotik. Nah, ternyata manusia juga mempengaruhi loh persebaran flora dan fauna. Bagaimana tidak? Saat ini kita di iklim tropis sudah terbiasa kita melihat ada tumbuhan kaktus. Pada dasarnya dia hanya tumbuh di daerah kurun atau panas. Ya, kita juga hari ini bisa melihat adanya kucing Persia dan yang lainnya. Betul. Padahal secara tempat lahir dan hidupnya seharusnya bukan di Indonesia, tapi di Persia. Artinya ada keinginan manusia membudidayakan, ada ingin manusia untuk kemudian mengembangbiakan di tempat yang bukan habitatnya, tapi tetap mengalami proses penyesuaian seperti itu. Itu faktor-faktor yang mempengaruhi persebaran flora dan fauna. Ya. Baik, kita rehat sejenak. Dan pendengar Radio Gema Edukasi, jangan kemana-mana. Setelah ini kita akan lanjutkan kembali. Tetaplah bersama kami di Radio Gema Edukasi, berbagi ilmu untuk semua. Mengapa engkau waktu itu putuskan cintaku, dan saat ini engkau selalu ingin bertemu dan mengulang jalin cinta. Mau dikatakan apa lagi, kita tak akan pernah satu. Engkau di sana, aku di sini, meski hatiku memilihmu. Andai ku bisa, ingin aku memelukmu lagi. Oh, di hati ini hanya engkau, mantan terindah yang selalu ku rindukan. Mau dikatakan apa lagi, kita tak akan pernah satu. Engkau di sana, aku di sini, meski hatiku memilihmu. Engkau meminta padaku untuk mengatakan bila ku berubah. Jangan pernah kau ragukan, engkau kan selalu di langkahku. Mau dikatakan apa lagi, kita tak akan pernah satu. Engkau di sana, aku di sini, meski hatiku memilihmu. Engkau di sana, aku di sini, meski hatiku memilihmu. Yang telah kau buat sungguhlah indah, buat diriku susah lupa. Masih dari studio Radio Gema Edukasi, dan terima kasih untuk kalian yang masih setia bersama kami untuk mengikuti pembelajaran atau program acara bimbel. Dan hari ini kita masih mempelajari IPS terpadu ya.
Kalau SMA apa sih? Geografi. Geografi, IPS Geografi. Baik, sekarang kita akan lanjutkan ke materi apa ini Pak? Biosfer dan Persebaran flora dan fauna. Ya, silakan Pak Rion untuk menjelaskan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Insan pendengar edukasi, hari ini saya masih akan menjelaskan terkait dengan materi biosfer. Hari ini kita akan belajar terkait dengan persebaran flora dan fauna di dunia dan juga persebaran flora dan fauna di Indonesia. Yeah. Oke. Ketika kita mempelajari terkait dengan persebaran flora dan fauna di dunia, maka kita akan melihat bagaimana spesies ataupun tumbuhan ataupun itu hewan itu kok bisa tersebar di seluruh dunia. Tapi juga kenapa bisa beruang kutub itu hanya ada di kutub. Nah, itu akan kita pelajari di sini. Oke, saya akan memulai pembelajaran kita pada hari ini. Biocycle daratan terdiri dari hutan, padang rumput, dan gurun. Berikut ini adalah sebaran hutan, padang rumput, dan gurun yang dibahas lebih lanjut ya. Hari ini saya akan memulai dari persebaran flora yang ada di dunia. Yang flora yang sangat banyak kita temukan di dunia itu adalah hutan ya. Jadi saya akan membahas terlebih dahulu adalah hutannya. Hutan juga terbagi menjadi beberapa tipe ya, ataupun hutan juga terbagi menjadi beberapa jenis. Ada hutan hujan tropis, ada hutan musim, dan ada hutan konifer ataupun hutan berdaun jarum seperti itu ya. Iya. Jadi kalau kita lihat hutan hujan tropis, ini adalah hutan yang memang tersebarnya di wilayah sekitar ekuator. Namanya juga tropis. Ekuator. Iya, ekuator atau khatulistiwa. Ya. Iya. Di mana terletak biasanya di antara lintang 10 derajat lintang utara sampai dengan 10 derajat lintang selatan ya. Di mana curah hujannya memang cukup tinggi, 200 sampai dengan 400 cm per tahun, dengan ciri vegetasinya berupa hutan belantara dengan tumbuhannya yang sangat heterogen. Heterogen di sini artinya memang spesies tumbuhannya sangat banyak sekali, bermacam-macam ya. Dari yang kecil, kemudian dia sampai dengan yang besar, dari yang berdaun lebar sampai dengan berdaun kecil, dan sampai dengan berbatang yang besar juga kita temukan di hutan hujan tropis. Dengan memiliki tingkat kerapatan yang tinggi, sangat rapat. Kalau hutan-hutan yang ada di hutan tropis itu tumbuhannya itu rapat sekali, padat sekali ya. Jadi kalau misalnya kita masuk ke hutan hujan tropis itu seperti kita melihat hutan belantara yang kita kalau mau masuk saja itu harus menabrak. Iya, susah sekali ya, seperti itu. Oke, kemudian dengan wilayah persebarannya ini ada di Indonesia. Nah, Indonesia karena memang memiliki hutan hujan tropis ya, yang cukup luas untuk di dunia juga. Kemudian daratan rendah Amazon khususnya di daerah Brazil, Amerika Tengah, Afrika sekitar khatulistiwa, dan Pulau Madagaskar. Jadi kalau kita nonton film Madagaskar juga kalau kita lihat banyak sekali hutan hujan tropisnya ya. Nah, apalagi kalau misalnya di wilayah Amazon ya, kita kenal sekali hutan itu begitu heterogen, begitu padat, dan banyak binatang-binatang buasnya. Ya, benar sekali. Itu hutan yang pertama, hutan hujan tropis. Hutan yang kedua adalah hutan musim. Nah, iya benar sekali. Terdapat di daerah-daerah yang memiliki pergantian musim kemarau dan penghujannya sangat jelas. Musim kemaraunya lebih panjang dengan curah hujannya antara 100 sampai dengan 200 cm per tahun. Pada musim kemarau vegetasinya menggugurkan daun atau meranggas ya. Tersebar di India, Asia Tenggara, Afrika, Amerika Tengah, dan Amerika Selatan. Ini hutan musim ya. Jadi kalau hutan musim itu memang dia saat musim kemarau dia akan menggugurkan daun-daunnya ya. Tapi kalau saat musim penghujan dia lebat seperti hutan tropis. Makanya kadang suka ketipu juga ya. Kalau kita misalnya pas melihat ada tayangan hutan-hutan di sekitar India, Asia Tenggara, Afrika, Amerika Tengah, kok bisa dia disebut dengan hutan musim? Kenapa dia tidak disebut dengan hutan tropis? Padahal karena memang dia adalah hutan yang saat musim kemarau itu dia meranggas, menggugurkan daunnya. Itu yang membedakan sekali dari hutan hujan tropis. Kalau hutan hujan tropis saat musim kemarau itu nggak pernah menggugurkan daunnya ya. Biasa saja, tetap lebat, tetap hijau seperti itu. Hutan yang ketiga adalah hutan konifer. Iya, hutan konifer ini adalah hutan berdaun jarum. Terdapat di daerah lintang tinggi mendekati kawasan lingkaran kutub. Ya, kemudian seperti bagian Kanada Utara,
Eropa Utara, Asia Utara sekitar Siberia, dan pegunungan tinggi di kawasan tropis. Jadi kalau misalnya hutan konifer ini memang hutan dengan ciri pohonnya itu seperti pohon yang berjarum. Apakah itu misalnya seperti kita tahu ada pinus, Cemara ya. cemara ya. Itu adalah hutan konifer ya. Jadi memang banyaknya di wilayah yang mendekati ke arah kutub. Ya, apakah itu Kanada? Kita tahu kan Kanada adalah utara, paling utara dari benua Amerika ya. Kemudian ada Eropa Utaranya, Asia Utara sekitar Siberia, dan pegunungan tinggi yang banyak di kawasan tropisnya. Yaitu hutan konifer atau hutan berdaun jarum. Iya. Nah, setelah hutan setelah hutan, persebaran flora di dunia yang tidak kalah penting itu adalah sabana. Benar sekali. Nah, ada yang tahu sabana ini apa? Gurun. Bukan. Itu Sahara kayaknya. Iya, benar sekali, itu Sahara ya. Kalau sabana ini adalah padang rumput. Benar sekali ya. Padang rumput yang diselingi semak belukar ya. Jadi padang rumput tapi dia diselingi oleh semak-semak belukar. Ya, nanti ada pembedanya ya. Padang rumput yang diselingi oleh semak belukar banyak dijumpai di wilayah Afrika, India, Australia, Amerika Selatan, sekitar Bali dan Nusa Tenggara Barat. Ya, jadi kalau di Indonesia juga masuk itu di sekitaran Bali dan Nusa Tenggara Barat. Jadi memang di Nusa Tenggara Barat itu kalau kita beberapa kali melihat tayangan di televisi ya, itu sering kali memunculkan bahwasanya wilayah Nusa Tenggara Barat itu adalah padang rumput yang begitu luas tapi memang diselingi oleh semak-semak belukar. Beda halnya dengan wilayah Nusa Tenggara Timurnya, nanti saya jelaskan. Oke, itu yang kedua, sabana ya. Dari persebaran flora di dunia untuk yang ketiga itu adalah stepa. Iya, stepa atau yang disebut dengan prairie. Prairie ini adalah padang rumput yang luas tanpa diselingi semak belukar. Cantik ya, berarti hijau. Cantik sekali, hijau. Kalau misalnya tayangan televisi itu seakan-akan seperti bukitnya Teletubbies ya. Tapi ini memang benar, stepa itu hanya ada padang rumput yang luas tanpa ada semak belukar. Kalau sabana tadi masih diselingi oleh semak belukar ya. Seperti itu. Nah, terdapatnya di daerah manakah? Ada yang berada di iklim antara basah dan kering. Anget lah ya. Iya, antara basah dan kering ya. Stepa ya. Dan dia memang tersebarnya banyak di daerah Rusia. Antara Eropa Barat sampai Asia Timur, Argentina dan Amerika Selatan. Ya, nanti saya coba jelaskan kenapa stepa ini kalau di Indonesia itu ada di Nusa Tenggara Timur, tapi kalau di sabana itu ada di Nusa Tenggara Barat. Nanti kita jelaskan ya. Oke, untuk persebaran flora di dunia yang keempat yaitu tundra. Tundra adalah padang rumput yang terletak di wilayah lintang tinggi yang berbatasan dengan kutub dan mampu bertahan terhadap suhu udara yang dingin sekali. Itu tundra. Ya. Jadi padang rumput, tapi sebenarnya padang rumputnya itu lebih terlihat seperti tumbuhan-tumbuhan lumut ya, tapi dengan yang cukup tinggi. Iya, seperti itu. Itu tundra. Yang kelima, yang terakhir untuk flora di dunia itu adalah flora yang ada di wilayah gurun ya. Tahu ya flora yang ada di wilayah gurun apa? Pakis apa tuh? Kaktus. Iya, benar sekali ya. Kawasan iklim kering ditandai rata-rata hujan tahunan lebih kecil, terletak di sekitar lintang 30 sampai dengan 35 derajat, terdapat di Asia, Afrika, Amerika dan Australia. Oke. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait dengan persebaran fauna di dunia. Nah, kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan fauna di dunia. Untuk persebaran fauna di dunia kita harus memperhatikan pola penyebarannya agar kita mengingatnya. Nih kalau di soal ataupun soal SBMPTN untuk anak-anak ini sangat cukup membingungkan. Makanya saya ingin membaginya berdasarkan wilayahnya. Kita pertama dari wilayah Amerika bagian atas. Oke, dengarkan ini disebut dengan Nearctic. Yang atas nih ya. Iya, persebaran fauna di dunia zona yang pertama adalah zona Nearctic. Yaitu meliputi wilayah Amerika Utara, yaitu Amerika Serikat dan Kanada, Greenland sampai bagian tengah Meksiko. Contoh faunanya adalah bison, karibau, salamander, ayam kalkun dan kura-kura. Oke, diingat ya. Amerika bagian utara terlebih dahulu kita bahasnya. Nearctic. Iya. Selanjutnya Amerika bagian selatan. Setelah utara kita ke selatan, yaitu yang dikenal dengan zona neotropik.
Neotropik. Iya, benar sekali, neotropik. Kalau zona neotropik itu meliputi Meksiko bagian selatan, Amerika Tengah, Amerika Selatan. Contohnya itu adalah ikan piranha, Iya. belut listrik, ya, kemudian ular anaconda. Wow, serem-serem semua di sana ya. Iya, karena memang di wilayah neotropik ini adalah hutan hujan tropisnya yang begitu lebat seperti halnya Amazon dan yang lainnya itu kita Iya. temukan di sini ya. Iya, Oke. Setelah dari wilayah Amerika, ini sudah selesai nih, Amerika bagian utara, Amerika bagian bagian selatan. Kita selatan. lanjut ke wilayah Asia, khususnya Asia bagian utara semua. Asia Utara. Iya, Paleartik, zona Paleartik. Paleartik. Iya, zona Paleartik itu meliputi wilayah di benua Eropa, Uni Soviet, Jepang, Laut Mediterranean, Afrika bagian utara. Contohnya adalah faunanya panda, unta, rusa, dan beruang kutub. Gitu. Iya, ya memang Faunanya. panda, unta, rusa, beruang kutub ya. Unta meskipun ada di wilayah Ethiopia nanti saya jelaskan, tapi juga memang dia identik dengan wilayah Paleartik tadi. Oh, begitu. Iya. Cocok sekali untuk di wilayah bagian lintang tinggi. Tinggi, Ya. Oke, berikutnya adalah Etiopian. Etiopian. Iya, bukan Ethiopia Iya, negara ya. negaranya ya, Iya, iya. Etiopiannya. Tapi Iya. memang dia juga disebut dengan wilayah tersebut karena memang meliputi sampai dengan wilayah sana. Ya, oke, meliputi seluruh benua Afrika kecuali bagian utaranya dan Pulau Madagaskarnya. Ya, contoh faunanya ya itu gajah Afrika, badak bercula dua, kuda Nil, gorila, zebra, jerapah, singa. Ya, ini memang hewan-hewan yang sangat Yang- identik iya, sekali dengan wilayah mudah. Timur Tengah Iya, dan betul. Afrika ya. Betul, iya. Oke, kemudian yang kelima adalah Oriental. Oriental. Meliputi wilayah Asia Selatan, Asia Tenggara. Contoh faunanya orang hutan, banteng, harimau, gajah, dan reptil. Ya. Oriental ini biasanya sangat identik sekali kalau yang menjadi ikon itu adalah Indonesia, Iya. Thailand. Ya, itu adalah Iya. negara-negara yang memiliki kekhasan fauna di wilayah Asia Tenggara. Oke. Ya. Oke, kemudian fauna yang terakhir adalah Australian. Ya, fauna di dunia itu adalah zona Australian, meliputi wilayah benua Australia, Australia. Selandia Baru, dan pulau apa Papua. Oh, jadi Papua masuk situ Papua ya? itu masuk wilayah persebaran dunianya, dia dimasuk Australian. Ya, kenapa? Karena memiliki hewan berkantung seperti kanguru. Hampir sama Iya, ya? hampir sama, tapi perbedaannya kalau kanggurunya di Papua itu agak sedikit Kecil, kecil. iya. Kemudian ada kaskus, walabi, ada burung cendrawasih yang merupakan khasnya Papua, Papua, kasuari, kakatua, dan kiwi. Oke, itulah persebaran flora dan fauna yang ada di dunia. Kita lanjut ke persebaran flora dan fauna di Indonesia. Untuk wilayah flora di Indonesia itu terbagi menjadi 4 sub wilayah. 4 sub. 4 sub wilayah. Jadi Iya. kalau misalnya ada hutan, sabana, stepa, tundra, gurun untuk di dunia, kalau di Indonesia itu terbagi menjadi flora 4 sub wilayah. Apa Oke. saja tuh Pak? Yang pertama adalah flora Sumatera Kalimantan. Sumatera dan Kalimantan. Iya, Itu jadi Sumatera- satu ya? Benar sekali. Sumatera Kalimantan ini jadi satu. Keadaan flora pada wilayah ini didominasi hutan hujan tropis. Ya, karena memang hutan di wilayah Sumatera dan Kalimantan ini adalah hutannya hutan hujan tropis. Tropis, Ya. Kemudian flora Jawa Bali. Flora Jawa Bali ini dikelompokkan menjadi hutan hujan tropik. Ya. Kemudian ada hutan muson tropik, ada sabana tropik, dan hutan bakau. Ya. Iya. Nah, ada beberapa tempat yang sangat unik, khas ya. Indonesia itu iklimnya tropis, tapi Indonesia punya hutan musim. Agak aneh terdengarnya, tapi Iya. ternyata ada di wilayah Jawa Tengah, ya, khususnya di wilayah Alas Roban. Itu adalah wilayah dengan saat musim kemarau, Iya. hutan jatinya itu menggugurkan Bukan daunnya. Oh, Jadi cantik ya? jadi kalau misalnya ada orang yang lewat ke sana bilangnya sih itu Little Africa ataupun Little American ya. Iya, Jadi kalau iya, misalnya iya. saat musim kemarau dia memang menggugurkan daunnya. Daunnya. Khusus untuk daun Untuk- jati ya, pohon iya, jati ya. pohon jatinya. Iya, iya, Ya, iya. itu ada di wilayah Alas Roban. Iya. Oke. Kemudian ada flora Kepulauan Welles ya. Flora Kepulauan Welles wilayahnya meliputi Indonesia bagian tengah. Memang dia wilayahnya adalah bagian tengah. Iya. Khususnya wilayah Sulawesi, Kepulauan Nusa Tenggara, Kepulauan Maluku. Iklimnya lebih kering sehingga didominasi oleh vegetasi sabana, hutan pegunungan di Sulawesi. Hutan campuran di wilayah Maluku, dan jenis rempah-rempah seperti pala, cengkeh, kayu manis. Itu banyak ditemukan di sana daerah ya? sana. Ya. Iya. Jadi kalau misalnya kita lihat kenapa kok sabana itu adanya di Nusa Tenggara Barat, sedangkan stepa itu di Nusa Tenggara Timur. Karena kalau di Nusa Tenggara Barat itu masih mendapatkan sisa-sisa air hujan saat musim penghujan dari begitu ya? wilayah baratnya Indonesia yang bergerak ke arah timur. Oh,
dan memang benar-benar habisnya itu di wilayah Nusa Tenggara Barat. Hmm. Sedangkan kalau saat musim kemarau yang angin musonnya berasal dari timur, wilayah dari selatan khususnya dari Australia bergerak ke Papua sampai dengan di Nusa Tenggara Timur itu membawanya uap panas. Makanya tidak kita temukan semak belukar. Ya, curah Iya, hujannya sangat sedikit sekali. Makanya munculnya stepa bukan Iya, sabana. bukan sabana. Meskipun satu kepulauan yang sama tapi ternyata berbeda. Beda Iya, iklim ya. beda iklim jadinya ya. Beda curah hujannya Iya, seperti betul. itu. Oke, itu persebaran flora kepulauan Wales dan yang terakhir adalah flora Papua. Di wilayah ini didominasi oleh hutan tropis khususnya flora eucalyptus, sedangkan daerah banyak pantainya kita banyak temui tumbuhan mangrove ya seperti itu. Oke, yang terakhir adalah persebaran fauna di Indonesia. Kalau fauna di Indonesia itu terbagi menjadi 3. Fauna asiatis, fauna Indonesia bagian barat ya, asiatis bagian barat terletak di wilayah Sumatera, Kalimantan, Jawa, Bali, dibatasi oleh garis Wales yang membentang antara Selat Lombok dan Selat Makassar. Wilayah ini adalah dulunya dikenal dengan satu daratan dengan benua Asia. Makanya disebut dengan fauna asiatis. Oh, asiatis. Iya, asiatis boleh, asiatik juga boleh. Oke. Yang kedua adalah fauna peralihan atau fauna Indonesia Tengah atau yang disebut juga dengan fauna endemik atau khas. Itu khasnya ya? Iya, khas. Ya, hanya ada di Indonesia. Wilayahnya ini adalah wilayah Sulawesi, Nusa Tenggara dan Kepulauan Maluku. Letaknya di antara garis Wales dan garis Weber. Fauna endemiknya adalah anoa, babi rusa, burung maleo dan yang sangat melegenda yaitu komodo ya, yang menjadi ikonnya Indonesia untuk di dunia seperti itu. Oke, fauna yang terakhir adalah fauna australialis yaitu fauna Indonesia bagian timur. Kenapa disebut dengan australialis? Karena memang dulunya Papua itu adalah satu daratan. Kalau kita melihat secara sejarah geologinya satu daratan dengan Australia. Makanya dia disebut dengan australialis ya. Jadi kalau di sana faunanya memang lebih identik dengan kanguru, kakus ya, dan yang kita lihat sangat identik sekali dengan Papua adalah burung cendrawasinya juga ya. Sangat indah sekali burung itu. Oke, itulah persebaran flora dan fauna di Indonesia yang merupakan kekayaan yang wajib kita jaga pelihara dan kita pelihara. Oke. Betul sekali. Nah, semakin menarik dan tentunya kalian juga tidak boleh melewatkan pembelajaran ini ya. Dan tetaplah bersama kami. Setelah ini kami akan kembali lagi. Jadi tetaplah di Radio Gema Edukasi, berbagi ilmu.
Anda masih bersama Radio Gema Edukasi, berbagi ilmu untuk semua. Kau keluar di malam hari, kau temani mereka bernyanyi. Hidung belang sentuh kamu lagi, itu menyakiti hati. Batas waktumu di pukul 3, dini hari aku menjemputmu. Bau mulutmu tak kusukai, kamu mabuk lagi, kamu mabuk lagi, kamu mabuk lagi. Sakit hati pun aku tahan, karena aku nyaman denganmu. Aku pun tak bisa hentikan, karena ku terlanjur sayang, karena ku terlanjur sayang. Cintaku pun membabi buta, tak peduli engkau siapa, ku terima apa adanya. Walau engkau tak sempurna, walau engkau tak sempurna, walau engkau tak sempurna. Batas waktumu di pukul 3, dini hari aku menjemputmu. Bau mulutmu tak kusukai, kamu mabuk lagi, kamu mabuk lagi, kamu mabuk lagi. Karena aku nyaman denganmu, aku pun tak bisa hentikan, karena ku terlanjur sayang. Cintaku pun membabi buta, tak peduli engkau siapa, ku terima apa adanya. Walau engkau tak sempurna, sakit hati pun aku tahan, karena aku nyaman denganmu. Aku pun tak bisa hentikan, karena ku terlanjur sayang. Cintaku pun membabi buta, tak peduli engkau siapa, ku terima apa adanya. Walau engkau tak sempurna, walau engkau tak sempurna, walau engkau tak sempurna. Pendengar Radio Gema Edukasi, masih dari Jalan Dr. Andes Warsito nomor 72 Teluk Betung, Bandar Lampung. Radio Gema Edukasi, berbagi ilmu untuk semua. Dan terima kasih untuk kalian yang masih setia dan mendengarkan terus acara atau program bimbel ini. Dan kita sampai pada kesimpulan. Baik, Pak Rion, silahkan memberikan kesimpulan untuk materi kita hari ini. Oke, saya akan menyimpulkan terkait dengan materi kita pada hari ini. Materi terkait dengan biosfer, ya. Jadi kalau kita mempelajari biosfer ini, sekali lagi saya katakan adalah materi yang sangat bermanfaat,
Iya. ya, sangat bermanfaat bagi kita semua. Kenapa tidak ya? Karena memang biosfer ini akan memperkenalkan kita tentang bagaimana flora dan fauna di dunia, bagaimana flora dan fauna di Indonesia, ya, bagaimana persebaran itu bisa terjadi, ya, kenapa bisa kemudian bisa tersebar, ya, dan itulah biosfer seperti itu dengan segala ilmunya, ya. Kita juga akan mempelajari terkait dengan bagaimana komponen-komponen dalam ekosistem, ya, tentunya dalam sebuah ekosistem satu saja yang rusak maka bisa jadi akan merusak satu semuanya, kesatuan ekosistem tersebut. Jadi dalam biosfer penting sekali kita juga untuk paham bagaimana ekosistem tersebut bisa terbentuk, yang akhirnya itu nanti akan membentuk suatu lapisan biosfer yang baik, ya, seperti itu. Nah, kita juga dari pembelajaran ini kita akan tahu ternyata ada yang mempengaruhi kenapa flora dan fauna di dunia itu bisa tersebar, ya. Apakah itu faktor iklim yang tadi sudah disampaikan, kemudian apakah itu keadaan tanah, ya, kemudian apakah itu tinggi rendahnya permukaan bumi atau relief atau topografinya, dan apakah ada ulah manusia. Ya, ada ulah manusia di sini artinya ada memang manusia yang ingin menyebarluaskan ya hewan ataupun tumbuhan yang ada di dunia ini dari luar habitatnya. Ya. Kemudian juga dengan begitu kita juga akan paham bahwasanya memang hutan hujan tropis, kemudian hutan musim, hutan konifer, sabana, stepa, tundra dan gurun itu tidak semua wilayah punya. Ya, untuk itu kita perlu sangat sekali berhati-hati dalam melestarikan dan menjaganya, ya. Jangan sampai kemudian hutan hujan tropis yang merupakan penghasil oksigen ya justru malah dirusak. Ya, yang akhirnya saat manusia semakin bertambah membutuhkan oksigen dengan kita tidak bijak dalam pengelolaan hutan musimnya, hutan hujan tropisnya, maka oksigen itu semakin berkurang, menipis, ya. Oke, kemudian juga kita sudah tadi mempelajari terkait dengan persebaran fauna di dunia juga, kita jadi paham, oh ternyata memang kenapa hewan ini tidak ada, oh kenapa hewan ini ada di wilayah tersebut, di Amerika, di Afrika, apakah dia di Jepang, apakah dia di Korea. Itu tidak lain dan tidak bukan karena memang hewan-hewan tersebut punya adaptasi yang berbeda-beda untuk tiap wilayah. Ya, untuk di wilayah tropis maka hewannya bisa jadi kita temukannya adalah seperti harimau dan gajah ataupun badak. Tapi untuk di wilayah iklim tinggi, ya, iklim tinggi, lintang tinggi, ya, maka kita akan menemukannya beruang kutub. Beruang kutub apakah bisa hidup di tropis? Pertanyaannya kan banyak anak-anak aku mau pelihara beruang kutub. Tinggalnya di mana? Di Indonesia, iklimnya tropis. Beruang kutubnya nyampe ke sini pastinya cepat mati, ya. Nah, belum itu sampai udah mati, ya, karena memang bukan tempatnya, ya. Kalaupun dipindahkan ke Indonesia, itu juga memang perlu penyesuaian iklim. Jadi ada iklim buatan sifatnya, ya, untuk hal tersebut. Kemudian juga kita sudah mempelajari bagaimana terkait dengan persebaran flora dan fauna di Indonesia. Nah, kita sebagai masyarakat Indonesia harus arif, harus bijaksana dalam pengelolaan flora dan fauna di Indonesia. Jangan sampai ada lagi yang namanya illegal logging, ya. Jangan sampai ada lagi kemudian ada pemburuan liar, ya, yang akhirnya flora dan fauna yang menjadi khasnya Indonesia itu justru punah. Ya, khasnya Indonesia justru punah. Nah, ini sangat disayangkan. Jadi untuk para pendengar, ya, pendengar edukasi penting sekali untuk kita semua melestarikan dan menjaga ekosistem biosfer di mana tempat hidup hewan dan tumbuhan seperti itu. Baik, banyak sekali ilmu dan pengetahuan yang sudah diberikan Pak Rion dan mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian semua, terutama untuk menghadapi ujian, ya, US ataupun ujian nasional. Baik, terima kasih Pak Rion atas kehadirannya di studio kami. Sama-sama. Dalam acara bimbingan belajar, dan nanti di lain kesempatan kita dapat bertemu kembali. Demikianlah pendengar Radio Gema Edukasi, acara bimbingan belajar kita untuk hari ini bersama Bapak Rion Frianda
SPD, dan kami pamit undur diri. Namun kalian dapat mendengarkan acara ini esok hari di waktu yang sama, namun dengan materi yang berbeda. Kami pamit undur diri dan saya Rahma berserta kru Radio Gema Edukasi yang bertugas dari Studio Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung, Radio Gema Edukasi berbagi ilmu untuk semua, mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya dan tetap semangat. Sampai jumpa.